Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arifada Abdul Malik, NPM saya 173 dari Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Di sini saya akan mempresentasikan hasil karya tulis ilmiah saya yang berjudul adalah Pengaruh Makanan Basteng Cobek Terhadap Masyarakat di Kawasan Taman Sari Bawah, Bandung Wetan. Nah, di sini materi yang saya akan sampaikan yaitu bab satu pendahuluan, yaitu latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, lalu bab 2 ada landasan teori, bab 3 ada analisis data, dan bab kesimpulan dan saran. Bab satu pendahuluan, latar belakang. Makanan merupakan kebutuhan dasar manusia untuk keberlangsungan hidup dan sebagai sumber energi untuk menjalankan aktivitas fisik maupun biologis. Dalam kehidupan sehari-hari, makanan yang dikonsumsi oleh tubuh harus sehat dalam arti memiliki nilai gizi yang optimal dan lengkap. Selain itu, makanan yang dimasukkan dalam tubuh kita harus murni, bersih, dan dalam arti tidak mengandung bahan pencemar serta memenuhi syarat higien dan sanitasinya. Dengan demikian berdasarkan pemaparan di atas, maka dalam karya tulis ilmiah ini, penulis ingin membahas yaitu pengaruh makanan Basteng Cobek terhadap masyarakat di kawasan Taman Sari Bawah, Bandung Wetan. Yaitu rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, ada pun rumusan masalah dari kata ini yaitu bagaimana cita rasa Basteng Cobek di lidah masyarakat Taman Sari Bawah Bandung Wetan. Lalu ada yang kedua, bagaimana kesehatan masyarakat Taman Sari Bawah Bandung Wetan saat mengkonsumsi makanan Basteng Cobek. Dan ada tujuan. Berdasarkan rumusan masalah yang tertera di atas, maka tujuan dari penulisan kata ini adalah untuk mengetahui cita rasa Basteng Cobek di bawah di kawasan Taman Sari Bawah Bandung Wetan. Dua, untuk mengetahui kesehatan masyarakat di kawasan Taman Sari Bawah Bandung Wetan. Terus manfaat penelitian ini juga dengan melihat dari rumusan dan tujuan penelitian, maka manfaat dari penelitian karya tulis ilmiah ini yaitu untuk mengenai makanan Basteng Cobek di lidah masyarakat Taman Sari Bawah Bandung Wetan. Nah, kita masuk ke bab 2 yaitu landasan teori, definisi Basteng. Bakso goreng atau Basteng berasal dari akronim bahasa Sunda yaitu bakso digoreng, merupakan makanan cemilan yang terbuat dari bahan baku utama daging dan tepung tapioka yang diolah dengan cara direbus dan digoreng. Pengertian kesehatan menurut para ahli. Yang pertama ada John Mottman menyatakan bahwa kesehatan bukan karena tidak adanya penyakit atau kecacatan, tetapi kesehatan adalah kekuatan untuk bertahan terhadap penyakit dan kecacatan tersebut. Lalu yang kedua ada Charles Goodman yang menambahkan bahwa pengertian kesehatan adalah kemampuan terhadap tantangan hidup yang berbeda yang menunjang kehidupan. Yang kedua adalah kesehatan menurut Franklin 1938. Ia menyatakan suatu keadaan yang seimbang dan dinamis antara bentuk dan fungsi tubuh juga berbagai faktor yang mempengaruhinya. Lalu yang keempat ada kesehatan menurut Paone 1983 bahwa pengertian kesehatan adalah yang efektif dari sumber perawatan diri yang menjamin sebuah tindakan untuk perawatan diri. Kesehatan merupakan perilaku yang sesuai dengan tujuan dilakukan untuk mendapatkan pertahanan dan meningkatkan fungsi kerja dan spiritual. Kalau yang kelima ada kesehatan menurut Neumann 1928 yang menyatakan mendefinisikan bahwa pengertian kesehatan merupakan suatu keseimbangan sosial, kultural, dan spiritual pada tiga garis pertahanan yang fleksibel, normal, dan resisten. Menurut kesehatan menurut Price 1977 bahwa pengertian kesehatan merupakan keadaan di mana seseorang pada waktu diperiksa tidak memiliki keluhan apapun atau tidak ada tanda-tanda kelainan atau penyakit. Yang kedua adalah citra rasa. Menurut Rina Dewi 2008, rasa dapat digunakan pemasaran menawarkan produk dengan berupa mengasosiasikan rasa tersebut dengan perasaan konsumen atau rasa yang menjadi motivasi konsumen dalam memilih produk adalah faktor menjadi fokus perhatian produsen atau pemasaran. Jadi siapa yang menjadi konsumen atau pembeli itu sangat penting diketahui oleh pihak produsen atau pemasar. Yang kedua ada masuki makanan. Nah, makanan adalah zat yang dimakan oleh makhluk hidup untuk mendapatkan nutrisi yang
Kemudian diolah menjadi energi, karbohidrat, lemak, protein, vitamin, dan mineral. Merupakan nutrien yang dalam makanan yang dibutuhkan oleh tubuh. Cairan untuk dikonsumsi sering disebut minuman, tetapi makanan juga bisa dipakai untuk menggantikannya. Nah, makanan yang dikonsumsi oleh manusia disebut pangan, sedangkan makanan yang dikonsumsi oleh hewan disebut pakan. Terkritik bahasa yang adalah singkatan dari bahasa goreng, kering, renyah, crispy, yang digaring, kriuk, bahasa yang super pedas, terbuat dari adonan bakso ikan tenggiri, bukan bakso sapi yang digoreng garing secara tradisional menggunakan kayu bakar dengan campuran ramuan bahan alami sehingga menghasilkan keripik basah yang renyah, gurih dan tahan lama tanpa menggunakan pengawet serta beraroma khas daun jeruk. Rasa super pedas dapat dari ramuan cabai asli bukan cabai bubuk. Sehingga menghasilkan rasa pedas yang alami serta warna merah yang juga alami tanpa pewarna buatan atau pewarna makanan. Lalu pembuatan, nah kita memasuki pembuatan basreng yang pertama. Cara membuat basreng cobek itu ada 3 teman-teman. Yang pertama ada resep basreng bakso ikan tenggiri. Bahan yang pertama adalah bakso ikan tenggiri yang asin dan segar. Yang kedua ada cabai bawang merah, bawang putih, kencur, garam, dan daun jeruk yang dihaluskan. Yang ketiga ada minyak untuk menggoreng. Nah, cara membuat basreng bakso ikan tenggiri. Bakso ikan jangan langsung dipotong karena masih agak lembek. Biarkan bakso dalam suhu ruangan selama 2 hari, baru dipotong dengan bentuk yang kita inginkan agar hasilnya baik. Yang kedua ada goreng bakso dalam minyak goreng yang berkualitas dengan minyak yang tidak terlalu panas agar agar dihasilkan basreng pedas yang renyah dan mekar. Yang ketiga adalah setelah mekar, angkat basreng dan dalam kondisi masih panas, langsung taburi dengan campuran bumbu yang sudah kita buat sebelumnya agar bumbu tersebut menempel pada basreng. Yang keempat, dinginkan dan simpan dalam wadah tertutup. Terus yang kedua ada resep basreng bakso ayam. Bahan dan bumbu yang pertama adalah 250 gram dada ayam dipotong-potong, lalu 1/2 sendok makan garam kasar, 1 butir telur, keempat 150 gram es serut, 1/4 sendok teh penyedap rasa, 3 siung bawang putih yang dihaluskan, 1/4 sendok teh merica bubuk, 1/4 sendok teh soda kue, lalu 1 sendok makan bawang putih goreng, sendok makan bawang merah goreng, dan 100 gram tepung sagu aren. Nah, cara membuat basreng bakso ayam adalah cara membuat basreng bakso. Masukkan ayam dan garam dalam chopper, giling sampai halus. 2. Masukkan telur, es serut, penyedap rasa, bawang putih, merica bubuk, soda, kue, bawang putih goreng, dan bawang merah goreng. Giling sampai lembut. Yang ketiga, tambahkan tepung sagu, gilaan rata-rata sampai lembut dan kalis. Yang keempat, ambil adonan bentuk bulat, masukkan dalam air hangat. Bila bakso udah mulai penuh, rebus sampai matang, tiriskan, iris, angin-anginkan. Yang kelima ada goreng ke dalam minyak yang sudah dipanaskan di atas api kecil hingga kering. Sajikan untuk cemilan sangat enak dan laris. Nih, yang ketiga ada resep basreng bakso sapi. Resep basreng sapi disingkatkan dari bakso goreng yang dari pentol bakso sapi atau basreng mentah yang digoreng renyah dari taburi lada atau cabai bubuk, cabai powder ya, sangat cocok untuk sebagai cemilan atau makanan ringan dan enak jika dimakan bersama nasi panas. Sebagai pengganti kerupuk atau keripik karena rasanya sangat gurih dan renyah. Berikut resep basreng yang dilengkapi dengan cara mudah bikin sendiri. Yang pertama bahan nih, bakso sapi telah dibuat atau digunakan bakso siap pakai atau bakso mentah atau basreng basah. Yang kedua ada cabai bubuk pedas hot, yang ketiga minyak goreng. Cara membuat bakso sapi. Yang pertama, pilih pentol bakso sapi dengan kualitas baik Anda bisa beli di pasar. Lalu ada 2 bakso diiris sesuai dengan bentuk bulat, 3 dijemur dan biarkan dalam suhu ruangan selama 2 hari. 4. Goreng dengan minyak goreng berkualitas sampai baseng merekah dan renyah. 5. Setelah baseng diangkat dan masih dalam kondisi panas, taburi dengan bumbu yang telah disiapkan agar menempel. Bumbu bisa dari campuran penyedap rasa dan bubuk cabai. 6. Diamkan kurang lebih 1
per 1 sampai 2 jam di suhu ruangan, jangan langsung dikemas agar tidak cepat melempem. Sajikan untuk 350 gram. Selamat mengemil. Nah, analisis data. Penulisan melakukan penelitian dengan cara melakukan wawancara. Masyarakat akan memberi bahasa yang cobek dengan jumlah pertanyaan yang dibuat 5 pertanyaan, di mana 3 pertanyaan berkaitan dengan variabel X, yaitu cita rasa bahasa yang cobek, dan 2 pertanyaan mengenai variabel Y, yaitu tentang kesehatan saat mengonsumsi bahasa yang cobek di Taman Sari Bandung. Di kawasan Taman Sari Bandung Wetan. Sebanyak 25 responden yang partisipasi dalam wawancara ini merupakan masyarakat umum dan mahasiswa atau mahasiswi dan di Universitas Islam Bandung. Masyarakat yang di kawasan Taman Sari Bawah Bandung Wetan dari Universitas Pasundan. Berikut merupakan pertanyaan yang diajukan serta hasil data yang diterima dari para responden yang telah melakukan wawancara. Lalu ini tanggapan mengenai varian rasa terhadap bahasa yang jawabnya. Kemudian di sini ada pilih jawaban, jumlah, dan persentase juga. Nah, ada yang dengan pilih jawabannya itu pedas, jumlah dapat 16, persentasenya 70%, semi pedas, jumlah 6, persentase 25%, lalu original, jumlah 3, persentase 15. Berdasarkan tabel titik 3, menunjukkan data bahwa responden menjawab cita rasa bahasa yang cobek mengenai faktor masyarakat dan mahasiswa atau mahasiswi untuk mengkonsumsi cemilan bahasa yang cobek, yaitu persentase sebanyak 70% memilih rasa pedas, lalu sebanyak 25% memilih semi pedas, dan paling rendah yaitu 15% dengan rasa original. Lalu ini tanggapan terhadap kesehatan setelah mengonsumsi bahasa yang cobek ya. Pertama itu sehat 20 orang, lalu persentasenya 95, lalu tidak sehat 5, dapat mendapatkan 5, lalu persentase dapat 5%. Berdasarkan kabar 3.4 menunjukkan data bahwa responden menjawab mengenai kesehatan setelah mengkonsumsi barang cobek, yaitu 95% sehat dan 5% tidak sehat. Tanggapan mengenai apakah membeli bahasa yang cobek itu terlalu mahal atau tidak. Nah, di sini ada mahal, jumlah kosong, persentase kosong, terus tidak mahal 25, dapat mendapatkan 25, lalu persentase 1%. Berdasarkan tabel 3.5 menunjukkan bahwa data responden menjawab untuk apakah membeli bahasa yang cobek terlalu mahal atau tidak sebanyak 1%, yaitu tidak kemahalan. Nah, terus tingkat kepuasan pembeli terhadap bahasa yang cobek. Ada yang jawabannya itu ada puas dan tidak puas. Sedangkan puas mendapatkan 19 orang, lalu persentasenya 94, tidak puas yaitu dapatkan 6, persentasenya 6%, teman-teman. Berdasarkan tabel 336 menunjukkan data bahwa responden menjawab puas untuk tingkatan kepuasan pembeli terhadap bahasa yang cobek dengan presentasi sebanyak 94% responden dan 6% responden menjawab tidak puas. Tanggapan mengenai rasa bahasa yang cobek, ada enak dan tidak enak. Yaitu pertama enak mendapatkan 24% dari 99%, sedangkan tidak enak mendapatkan 1% dari 1%. Berdasarkan tabel titik 37 menunjukkan data bahwa responden menjawab enak untuk tanggapan mengenai rasa bahasa yang cobek, yaitu sebanyak 99% menjawab enak dan 1% menjawab tidak enak. Lalu kajian Islam kita masuk amanah. Amanah merupakan salah satu sifat mulia yang dimiliki oleh Nabi Muhammad SAW, ajaran untuk bersifat amanah. Ini sejalan dengan perintah Allah Subhanahu Wa Taala di surat An-Nisa ayat 58, yang artinya sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala menyuruhmu menyampaikan amanah kepada orang-orang yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menerapkan hukum di antara manusia, hendaknya kamu menerapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala Maha mendengar, Maha melihat. Selain itu, Nabi Muhammad SAW juga pernah bersabda tentang amanah yang diberikan oleh amanah. Tidak ada imam yang sempurna bagi orang yang tidak memiliki sifat amanah, dan tidak ada agama sempurna bagi orang yang tidak menepati janji. Maka yang juga makan halal dalam segi bahasa yang diartikan dengan boleh, pecah, atau bebas. Dari 3 arti itu merupanya ada juga yang mengartikan kata halal dengan mengurai atau terurai. Hasil pembahasan dari data yang didapatkan dari para responden begitu beragam. Respondennya yaitu masyarakat umum dan mahasiswa-mahasiswa menjawab pertanyaan mengenai variabel X cita rasa bahasa yang baik, yaitu, dan responden yang enak
Menjawab enak alasannya karena mengambil di kala waktu luang, responden lain juga menjawab sehat ketika ditanya kembali kesehatannya juga. Responden lain juga menjawab pertanyaan mengenai varian rasa itu pedas memiliki jawaban yang paling banyak. Nah, kesimpulan dan saran. Nah, kita masukin bab A, yaitu kesimpulan dan saran. Kesimpulan produk makanan ringan cemilan adalah makanan yang mudah diterima oleh masyarakat dan kalangan mahasiswa-mahasiswi. Maka dengan adanya bahasa yang cobek dapat memberikan peluang dalam berbisnis, makanya kita harus membuat cemilan yang sehat dan ramah lingkungan dan harganya juga terjangkau. Saran, terus sebagai masyarakat atau mahasiswa selalu ada stok cemilan untuk mengisi perut dan tidak ada perut ketika tidak ada makanan berat. Cukup sekian dari saya. Pasa, mohon maaf jika ada kekurangan atau mengurangi kesalahan dalam kata-kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.